Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah. Terkadang kita sering lupa bahwasanya nikmat bangun tidur dalam kondisi badan yang sehat itu merupakan sebuah nikmat. Jalannya kita dari rumah ke tempat rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk salat juga merupakan sebuah nikmat. Terkadang juga kita lupa ayuhan nas, sekalian manusia, berkumpulnya kita dengan keluarga di tengah musim liburan panjang ini juga merupakan sebuah nikmat yang semuanya hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menunggu datangnya sakit sehingga kita tahu harganya. Sebuah kenikmatan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang di luar area ini jemaah yang saat ini sedang terbaring sakit. Mungkin di siang hari ini tercerai-berai kehormatannya, terbuka aibnya. Adapun kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aib kita. Sekiranya dosa kita ini berupa ada wujud baunya jemaah, kita tidak akan pernah sanggup duduk-duduk berdekatan di tempat yang mulia ini. Oleh karenanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ditutupinya sebuah kesalahan kita, ditutupinya aib-aib kita. Ayuhan nas, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad, untuk keluarganya dan juga para sahabatnya dan kita semuanya yang mengaku mengikuti beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya untuk kita. Kelak kita pun mengharapkan tatkala setelah menyeberang dari sirat, kita pun berharap bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam kitab suci kita tidak ada yang namanya surat pernikahan. Yang ada adalah surat tentang perceraian, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan juga yang ketiga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan memberi untuknya rizki dari arah yang tiada pernah dia sangka-sangka. Takwa inti dari seluruh
permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian seorang hamba berupaya dengan kemampuannya untuk menjaga perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Juga sekuat tenaga menghindari, menjauhi seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Perkara takwa jemaah. Kemudian jemaah, berbicara tentang hari, berbicara tentang waktu, banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan makhluk-makhluk ciptaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh. Kemudian agak siang sedikit, wad duha, demi waktu duha. Adapun agak siang lagi, wal laili idza yahsha, ataupun wan nahari idza jallaha. Semua sumpah-sumpah ini agak sore, wal asr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu ataupun hari, melainkan ada keagungan di situ. Oleh karenanya jamaah, mungkin bagi kita ada hari, ada tanggal, ada bulan ataupun tahun yang menurut ada kedekatan sejarah yang begitu kita ingin mengenangnya setiap tahunnya. Entah itu tanggal lahir kita, entah itu tanggal pernikahan kita, entah itu kapan kita mencapai titik karir kesuksesan dalam hidup ini. Tentunya kita memiliki tanggal, tentunya kita memiliki hari. Dan setiap negara pun tentunya memiliki ada hari yang itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang dikenang untuk setiap tahun, senantiasa untuk diperingati. Bahkan tidak jauh ataupun 2 pekan yang lalu kita pun memperingati hari buruh, itu sekelas internasional. Ada juga hari ibu. Adapun hari-hari istimewa ini, banyak dari kita yang mungkin lalai, bahkan kita menganggapnya biasa-biasa saja jemaah. Kalau dari jam digital disebutkan mungkin 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Karena jemaah, di Jumat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, di tanggal 27 ataupun 28 Dzulqa'dah. Adapun kapan kita memasuki Dzulhijjah, kita menantikan isbatnya pemerintah yang mungkin di hari Ahadnya ataupun di hari Minggu. Oleh karenanya, hari-hari yang ini merupakan hari terbaik, hari yang begitu istimewa. Itu bukan klaim semata, bukan keputusan semua manusia, melainkan ini juga bukan karena keinginan Nabi SAW, akan tetapi ini merupakan murni ketetapan Allah yang dengan ilmunya, dengan hikmahnya yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu hari ke-10. Banyak para ulama menafsirkan 10 angka di sini merupakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama yang akan kita bersama memasukinya jemaah. 3 hari lagi. Adapun bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah kita lalui. Tentu keadaannya berbeda. Bulan-bulan Ramadan, jauh-jauh hari iklan di televisi dipenuhi penyambutan Ramadan. Adapun bulan haji, bulan Dzulhijjah, seakan kita abai, seakan kita lupa bahwasanya yang menetapkan, yang menyatakan bahwa sini merupakan hari yang terbaik sepanjang kehidupan manusia, hari yang paling istimewa, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, yang bunyinya, ma min ayyamin amalun salih fihi ma ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Tidak ada satu amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan seorang hamba melebihi amalan soleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ketetapan ini beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dari surat Al-Fajr. Kemudian para sahabat, orang yang paling bersemangat ingin mengamalkan ketaatan, ingin berbuat kebaikan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fisabilillah?"
tidak juga jihad fisabilillah ya Nabi SAW. Mereka para sahabat langsung menanyakan tingkatan ibadah yang paling tinggi dalam agama kita. Puncaknya agama yang mulia ini adalah jihad jamaah. Karena jihad tidak setiap waktu bisa dikerjakan. Ada banyak kaidah-kaidah yang seorang hamba kapan bisa jihad. Sehingga amalan ini, amalan pertama seorang hamba yang dilakukan di tanggal 1 sampai dengan 10 di bulan Dzulhijjah, keutamaannya yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, "Tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Amalan jihad ini jamaah, amalan yang sangatlah berat. Seandainya seorang bertekad dengan keyakinannya ingin pergi ke medan jihad, tentu dia korbankan, dia bersiap dengan istrinya yang siap menjanda, dia bersiap dengan kondisi anaknya yang menjadi yatim, dia bersiap dengan harta seluruhnya dirampas oleh musuhnya. Keadaan yang sangat berat. Ibadah jihad itu ibadah yang fisik, jiwanya, hartanya siap dia korbankan. Adapun ibadah di bawahnya, salat, ibadah badan, zakat, ibadah harta, materi yang dia miliki. Ibadah haji yang saat ini saudara-saudara kita menjadi tamu-tamunya Allah, itu adalah ibadah badan dan juga ibadah harta yang dia miliki. Adapun jihad tingkatannya ibadah yang paling tinggi, mencakup tadi jiwa, raga dan hartanya dia korbankan untuk Allah. Bersamaan dengan itu jamaah, Nabi SAW itu menjawab, la jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah bisa menandingi amalan yang dikerjakan di awal pertama bulan Dzulhijjah ini jamaah. Kecuali, ada kecualinya jamaah. Illa rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali tidak pula seorang laki-laki yang dia pergi ke medan pertempuran, melainkan tidaklah kembali, jiwanya melayang, hartanya terampas oleh musuh-musuhnya. Baru ini yang bisa menandingi amalan yang dilakukan seorang hamba di bulan ataupun awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, sekiranya kita sudah mengetahui betapa keistimewaan dan keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, seandainya hati kita tidak ada tergerak, tidak ada tekad untuk menyambutnya dengan kesungguhan, maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah dosa yang senantiasa melekat dalam hati seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti sebuah noktah hitam yang melekat dalam hati itu. Sebagaimana kita masing-masing memiliki kendaraan mesin jemaah. Tatkala mesinnya sudah berbunyi gerung ataupun tarikannya sudah lelet, tatkala kita bawa servis ke bengkel, maka akan akselerasinya tinggi kembali. Demikian juga dengan hati kita. Mungkin tatkala Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW memberikan aba-aba tentang keutamaan sebuah ibadah, adapun kita masih santai, adapun kita belum berambil bagian, maka kita perlu bertaubat. Tubu ilallahu taubatan nasuha. Kita perlu beristighfar. Sebagaimana Nabi SAW dan kesehariannya, beliau yang dijamin maksum, tersucikan dari segala dosanya, beliau dalam kesehariannya masih beristighfar 100 kali. Kadang pun kita bingung, aku beristighfar untuk apa? Aku berbuat dosa apa? Kita tidak menyadari jemaah. Dan semoga di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang baru, hati-hati yang jernih, hati-hati yang siap menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, selain kita memiliki semangat, sebaiknya kita pun menyusun sebuah target-target ibadah. Aku ingin menyiapkan sepulang dari sini 3 hari menyambut Dzulhijjah ini, oh aku ingin berpuasa 9 hari. Adapun ibadah yang individual ataupun secara pribadi, oh aku ingin tidak ketinggalan takbiratul ihram,
bersama dengan imam di masjid dimanapun aku berada. Tanamkan tekad dalam diri sendiri adanya perubahan. Bisa jadi ini merupakan hari akhir, hari tatkala kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan saat-saat terbaiknya yang kita harapkan. Kemudian kita susun berbagai planning kegiatan ibadah yang di dalamnya. Adapun ibadah yang bernuansa sosial juga masuk di dalamnya, kita ikut berkorban. Tidaklah setara walaupun kita berinfak yang senilainya dengan hewan kurban di hari penyembelihan, akan tetapi tidak kita menyembelih jemaah. Tentu berbeda, karena syariat berkorban kita pun mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga jemaah, banyak pintu-pintu kebaikan yang terbentang di depan kita. Kita pun berlomba-lomba fastabiqul khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqfala dhanal wal ghala wal ba'ba wat ta'un wal amr wal fitan ma la yanfa'u ghairu an yadalina hada Indonesia khasyah wa an sa'iril muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.